Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat ya. Nah, di pagi yang cerah ini alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang bahagia, sentosa untuk melakukan pembelajaran yang baru. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan Agil pimpin doa untuk hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari struktur teks negosiasi. Nah, di pertemuan kemarin, anak-anak juga sudah menganalisis struktur teks negosiasi serta membandingkannya dengan surat penawaran. Dari hasil LKPD yang sudah anak-anak kumpulkan yang dikerjakan secara berkelompok, hasilnya sudah cukup baik dan memuaskan. Nah, untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, tentunya anak-anak masih ingat ya apa saja unsur-unsur atau struktur yang ada di dalam teks negosiasi dan surat penawaran. Baik, nanti silakan satu orang yang bisa menyebutkan apa sih struktur teks negosiasi itu? Siapa? Agil, ya. Bagus sekali ya Agil, masih ingat. Kemudian untuk struktur surat penawaran, siapa yang masih ingat? Ashila. Oke, Ashila silakan. Ya, betul sekali. Ada 11 struktur surat penawaran. Nah, untuk itu silakan nanti anak-anak bandingkan kembali apakah sama dan mana yang lebih efektif antara teks negosiasi dengan surat penawaran. Itu ngabisin mas iya mas anti air itu soalnya iya tapi ada segitu udah kurang mas gak bisa dikurangi ya udah mas saya kurangin jadi 70.000 deh buat mengalir hari ini masih mahal gitu waduh dan kurang banget itu mas saya cuma dapat untung sedikit dari harga segitu 30.000 deh seru tidak saya mau bilang segitu yang bener lalu bentuknya udah 2.000 kan kan hasilnya aja saya ngambilnya harga 50.000 mas gak percaya aku itu ada dalam 30.000 aja kan mas bisa ayo nonton ya udah 32.000 deh ya udah cuma naik 2.000 kan tetap gak bisa ya udah saya pergi ini kayak gitu ada tempat jadi mas cari toko yang lain aja tuh mas sampai 3 ya 1 mas saya dapat apa kalau 2 ada tempat kalau saya jual harga segitu coba aku cari toko yang lain mana ada yang jual harga segitu 2 juta asli dari orang yang tak jualnya ke berapa ayo memang pada begitu makin hasil bisa kalau segitu makasih ya Bang semoga dagangannya kegiatan negosiasi apa tadi yang mau dinegosiasikan nak? Jam tangan ya. Apakah negosiasinya sukses nak tadi? Sukses. Nah, sekarang saya mau tanya ini, kebahasaan apa saja yang digunakan dalam negosiasi tadi? Siapa yang bisa? Apa saja bahasa-bahasa yang digunakannya? Siapa yang mencermati dengan baik tadi? Ya, Aprianti? Banyak menggunakan kata saya. Betul sekali. Ada lagi? Zikri? Banyak menggunakan kalimat yang langsung diucapkan ya. Langsung diucapkan. Betul sekali, bagus ya Zikri. Ada lagi? Ya, ini dia. Banyak kalimat tanya. Banyak kalimat tanya. Bagus sekali Widya. Ada lagi? Ada lagi?
Saya tambahin ya, banyak yang menggunakan kalimat berita di dalamnya menyampaikan informasi namanya ya, nah. Kalimat informasi. Nah, tadi ada lagi satu pertanyaan saya. Kalimat apa yang digunakan oleh penjual supaya dagangannya laku? Apa tadi, Nak? Kalimat rayuan namanya, Nak. Siapa di sini yang suka merayu? Laki-laki ya, suka merayu ya, supaya bisa diterima cintanya. Iya, begitu ya. Kalimat ajakan namanya tuh, Nak. Baik, bagus sekali. Ternyata anak-anak sudah mencermati video ini dengan baik. Yang banyak menggunakan kata saya itu namanya kata ganti, Nak. Kata ganti yang nama istilahnya pronomina. Anak-anak bisa buka materinya, sudah saya sampaikan, sudah saya sematkan di grup materi ajarnya, pronomina dan macam-macam kalimat kata ganti atau untuk pronomina. Ada 6 kata ganti ya kan? Ada 6 kata ganti. Kemudian kalimat yang langsung diucapkan itu namanya apa, Nak? Kalimat langsung. Ciri-cirinya itu adalah menggunakan tanda petik 2 yang mengapit kalimatnya. Kemudian kalimat tanya, ciri-cirinya apa tadi, Nak? Di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya tentunya. Iya, betul sekali. Kemudian kalimat deklaratif, apa, Nak? Kalimat informatif menggunakan tanda titik di belakang kalimatnya. Kemudian kalimat ajakan itu kalimat yang rayuan gombalnya itu, Nak, supaya dagangannya laku. Nah, begitu ya. Nah, untuk kebahasaannya sudah paham ya? Sudah paham sebelum kita bekerja secara berkelompok. Sudah ya, ada pertanyaan untuk bahasa negosiasi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah tadi anak-anak menemukan bahasa-bahasa yang kasar di dalamnya? Tidak. Oke, tidak ada ya. Nah, sepertinya anak-anak sudah paham. Langsung saja, kegiatan kita hari ini berkelompok menganalisis unsur kebahasaan yang ada. Nanti saya bagikan lagi teks negosiasi baru. Kerjanya tetap berkelompok. Kelompoknya masih kelompok yang kemarin. Kelompoknya ada 8 kelompok ya. Silakan nanti bekerja secara berkelompok, tertib dan bertanggung jawab. Nanti saya bagikan lembar kerjanya. Silakan diisi berdasarkan perintah di dalam lembar kerja. Setelah itu baru nanti kita presentasikan per kelompok. Siap? Siap. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya sekarang untuk satu kelompok. Ada 6. Kalimatannya diakhiri dengan tanya, titik, kemudian ajakan. Ya, semuanya ini adalah yang namanya unsur kebahasaan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 8. Kelompok 1.
Tadi belum tak? Kelompok 7. Tolong ya karena sempit. Kelompok belakang sekali. Kelompok tidak mengerjakan karena sudah saya kelompokkan berdasarkan minat dan kemampuan anak-anak masing-masing. Nah, di LKPD ini tolong dibuka LKPD-nya, Nak. Tolong dibuka. Ada sebuah teks negosiasi yang baru saya sematkan di sini. Silakan nanti anak-anak menganalisis unsur kebahasaannya dari pronomina, kalimat langsung, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan terakhir kalimat persuasif. Nah, untuk kolomnya ada di bagian belakang ini. Nah, ada di kolomnya, ada di situ semuanya sudah saya sajikan. Silakan diisi masing-masing kolom. Setiap kelompok bagi-bagi tugas atau bersama-sama mencari isinya. Sudah paham nak apa yang mau dikerjakan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Sekarang saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Selebihnya nanti setelah 20 menit kita presentasi kelompok. Oke. Dan dimulai dari hitungan ketiga, 3, 1, 2, 3, dimulai sekarang. Saya lagi. Ini. Jangan di sini, Pak. Iya. Dari bentuk Bu. Iya, ini pengertiannya di sini. Jangan satu orang aja yang kerja ya, nanti nilainya rendah. 99, baca nak. Nih, supaya lebih jelasnya. Pronomina, kalimat langsung. Ada kan? Aduh. Nih, sampai sini. Sini aja nomor 4. Orang bilang ada mak. Iya. Kalau tidak ada Kosongnya. Pasti ada, nak. Orang tidak ada kosong ini ya. Kalau nggak ada kosongnya. Udah ada, yuk. Bisa. Tinggal berapa lagi yang belum? Oke lagi ya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Dibaca sama-sama teksnya. Satu baca, satu kerja. Jangan main HP aja kerjaannya. Buka bukunya. Ya. Ini ada di contohnya nih. Nih, ini baca ya bukunya ya. Sip. Kenapa tidur? Ayo cuci muka dulu yuk. Cuci muka dulu. Bagus. Iya. Mana ini? Coba. Tanda tanya.
Membahas unsur kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi yang berjudul membeli tas sekolah yang sudah dibacakan oleh teman anak-anak semua, Widya. Nah, sekarang saya persilakan kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dimulai dari sekarang, siapa moderatornya? Silakan. Membeli tas sekolah. Pada minggu sore, seorang anak remaja yang bernama Budi berkunjung ke toko, hendak membeli tas sekolah karena tas yang ia pakai selama ini telah rusak. Ia mendatangi satu di antara toko penjual tas di kawasan pertokoan. Sesampainya di toko tersebut, Budi bertanya-tanya kepada si penjual tentang kisaran harga kualitas tas yang dijual di toko tersebut. "Pak, saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Kira-kira yang mana ya, Pak?" "Oh iya, Dek, harga tas di sini bermacam-macam, mulai harga 100.000 sampai 500.000. "Oh, begitu ya. Apa boleh melihat model warna tasnya, Pak?" "Boleh, Dek, di sebelah sini, ikut Bapak saja." Budi pun mengikuti si penjual berkeliling melihat-lihat tas. Di satu di antara rak, Budi melihat tas yang membuatnya tertarik. Ia suka model dan warnanya. Ia menghampiri rak tersebut dan menanyakan harga tasnya ke penjual. "Kalau boleh tahu, harga tas yang ini berapa ya, Pak?" "Kalau yang ini harganya 250.000, Dek." Budi merasa harga tersebut mahal, tetapi ia terlanjur suka dengan tasnya. Ia pun mencoba menawar. "Kok mahal banget ya, Pak? Apa tidak bisa ditawar?" "Iya, Dek, karena tas ini keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus." "Memangnya mau ditawar berapa, Dek?" 180.000 aja, Pak, tasnya." "Aduh, Dek, kalau harga segitu belum bisa. Saya tambah deh, Pak, 10.000. Jadi 190.000 bagaimana, Pak?" "Maaf, Dek, belum boleh. Turunnya terlalu banyak. Begini saja, Bapak turunkan menjadi 235.000 bagaimana? Itu sudah harga yang paling murah." "Turun dikit dong, Pak, 220 aja." "Ya deh, kalau begitu, boleh diambil dengan harga segitu." Setelah sepakat dengan harga tasnya, mereka berdua beranjak menuju tempat kasir untuk membayar harga tas. Akhirnya Budi mendapatkan tas sekolah yang ia inginkan. Oke, terima kasih dia untuk presentase setiap kelompok. Baik, kita kelompok yang bersedia dulu. Siapa yang bersedia? Kelompok mana yang bersedia? Angkat tangannya. Kelompok 4 bersedia? Kelompok berapa ini? Kelompok 7 ya? Kelompok 7 duluan ya, saya acak aja. Kelompok 7 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Keisa sebagai moderator, Fernando Lijaya sebagai pembaca hasil analisis, Nelsa Julia sebagai notulis. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang unsur kebahasaan pada teks negosiasi yang berjudul membeli tas sekolah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Fernando untuk membacakan hasilnya. Udah, Isman Dani udah. Bisa enggak buat terima kasih ya? Nggak bisa ya buat terima kasih ya? Udahlah, Isman Dani. Enggak apa-apa, namanya kerja kelompok boleh ribut kok. Nggak usah, pakai lagi. Pada bagian promina kami menemukan beberapa contoh, yaitu pada orang pertama tunggal kami menemukan bentuk kalimatnya saya sedang mencari tas sekolah yang harganya terjangkau. Untuk orang kedua tunggal, bentuk kalimat adalah boleh dek di sebelah sini. Untuk orang ketiga tunggal, kalimat dalam teks adalah ia menghampiri rak tersebut. Untuk orang ketiga jamak, kalimat dalam teks adalah setelah dengan harga tas
selanjutnya, mereka berdua beranjak menuju tempat kasir. Pada bagian kalimat langsung kami menemukan beberapa contoh seperti pembeli. Kalau boleh tahu harga tas ini berapa ya, Pak? Penjual. Kalau yang ini harganya 250.000, Dek. Pada bagian kalimat deklaratif, kami menemukan beberapa contoh, yaitu pada hari Minggu sore, seorang anak remaja bernama Budi berkunjung ke toko hendak membeli tas. Ia mendatangi satu di antara toko penjual tas di kawasan pertokoan. Budi merasa harga tersebut mahal. Pada kalimat integratif memiliki beberapa contoh, yaitu kira-kira yang mana saja? Apa boleh melihat warna dan model tasnya, Pak? Kalau boleh tahu harga tasnya berapa ya, Pak? Dan pada bagian kalimat persuasif kami menemukan beberapa contoh, yaitu iya, Dek, karena tas ini keluaran terbaru, kualitasnya juga bagus. Itu juga harga yang paling murah. Sekian hasil dari yang kami temukan oleh kelompok kami. Nah, demikian penampilan dari kelompok 7. Nanti silakan kelompok yang lain memberikan tanggapannya. Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 7, mengapa kelompok 7 tidak menuliskan kalimat orang pertama jamak? Udah, terima kasih. Kalau di dalam teks tersebut tidak ditemukan orang pertama jamak. Itu cuma contoh. Kalau semuanya isi yang lain kan banyak, makanya dibuka. Nih, cari yang kalimat langsungnya. Ini nih, di sini nih, kalimat langsungnya nih. Kalimat langsungnya ada tanda kutip. Tanda kutip. Anak-anak, demikianlah penampilan dari kelompok 7. Karena waktu kita sudah habis, artinya untuk perwakilan presentasinya kita cukupkan hanya satu kelompok saja ya. Oke. Nah, dari perwakilan kelompok 7 tadi, saya harapkan anak-anak mampu menemukan dan memahami kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Nah, sekarang ada pertanyaan dari anak-anak untuk teks negosiasi. Kalau begitu, mari kita sama-sama menyimpulkan apa sih yang kita ambil dari pembelajaran kali ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Ya. Jeda. Negosiasi sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan. Ya. Negosiasi sebaiknya dilakukan secara langsung. Itu aja, Bu. Terima kasih, betul sekali. Yang dijawab oleh Muhammad Bintang. Muhammad Bintang. Bagus sekali ya apa yang dikatakan oleh Muhammad Bintang. Kesimpulannya memang betul. Jadi untuk kita bernegosiasi, kita yang pertama harus berbicara langsung dengan orang yang menawarkan atau menjual barangnya. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan adalah menggunakan bahasa yang sopan. Nah, gitu ya anak-anak. Paham ya? Paham. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Saya harap anak-anak senang dengan pembelajaran ini. Saya ingin tahu reaksi anak-anak, apakah senang atau tidak. Beri tepuk tangan 1 untuk tidak senang. Beri tepuk tangan 2 jika cukup senang. Beri tepuk tangan 3 kali jika senang. Dan tepuk tangan yang gemuruh jika senang. 1, 2, 3. Terima kasih. Ternyata anak-anak senang ya dengan pembelajaran kali ini. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Motivasi dari saya, tetaplah menjadi orang yang baik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini,